Baik, selanjutnya kita akan membuat fungsi update data di admin. Untuk sebelumnya itu kita harus membuat halaman baru di bawah sini. Kolom halaman baru. Sorry. Kita enter di bagian bawah update PHP admin. Kemudian di sini saya kasih label dulu. Kemudian field ID admin ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan script yang ini. Ya, seperti ini. Kita tambahkan script yang ini. Kemudian tipenya kita ganti dengan hidden. Kemudian class from required ini kita hapus. Kemudian name-nya saya kasih nama ID admin. Kemudian value-nya atau ini saya kasih nama ID admin juga. Ya, seperti ini. Kemudian ya, seperti ini. Kita copy yang ini. Ya, seperti ini. Kita copy ini. Kemudian kita cari di ubah data kategori. Ubah data kategori. Nah, ini objek wisata ada di atas. Untuk ubah data kategori, pokoknya di sini. Ubah data kategori yang ini. Ya, di sini kita enter ini. Kemudian kita paste. Ya, seperti ini. Kita rapikan dulu biar kelihatannya rapi. Ya, seperti ini. Ini kita ganti dengan ID kategori tipenya hidden, namanya ID kategori. Kemudian di sini juga kita kasih nama ID kategori hidden.
ID kategori. Oke, kemudian kita turun lagi untuk objek wisata. Display objek wisata. Ya, di sini. Ya, kita tambahkan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan objek wisata. ID objek wisata. ID objek wisata. Kemudian item di sini adalah ID objek wisata. Objek wisata. Kemudian di sini juga kita kasih nama ID objek wisata. Kemudian kita turun lagi ke wisatawan. Ya, ini untuk wisatawan. Di sini kita enter. Di sini ID wisatawan. Kemudian hidden namanya ID wisatawan. Kemudian ini juga kita kasih nama dengan ID wisatawan. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk testimoni. Ya, di sini untuk testimoni. Ya, seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah ID testimoni. Kemudian ini namanya ID testimoni. Kemudian di sini juga ID testimoni. Ya, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita akan kemudian kita buat lagi satu folder untuk update. Update. Oke. Ya, di sini dalam update ini kita buat lagi halaman di sini update admin .php. Kemudian update kategori.
update kategori .php, kemudian update objek, .php, kemudian update testimoni, .php, kemudian update wisatawan .php. Ya, ini kita buat halaman di folder update. Jika sudah selesai, maka selanjutnya kita akan di sini ada 5 halaman, yaitu admin, kategori, objek, wisata, testimoni, dan wisatawan. Oke, kita mulai dari admin. Admin kita gunakan script. Update data, dan ini kita simpan untuk admin, update admin. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah lokasinya. Kita tambahkan ini karena dia berada di luar. Ini fungsinya untuk input karakter yang tidak sesuai. Ya, seperti ini. Baik, ini adalah ID admin. Kita sesuaikan dengan tabel yang ada di database, yaitu ini ada ID admin, nama, alamat, telepon, email, dan username dan password. Nah, di sini fieldnya kita kasih nama ID admin, nama, alamat, telepon, email, username, dan password sesuaikan dengan tabel yang ada di database. Kemudian di samping sini juga kita kasih nama sama sesuai dengan variabel yang di sebelah sini. Ini nama fieldnya ID admin, nama, alamat, telepon, email, dan username dan password. Kemudian MySQL query-nya update tabel admin. Tabel admin kita sesuaikan dengan nama tabel yang ada di database. Contohnya di sini. Ya, tabel admin kita kasih nama sesuai dengan yang ada di sini. Tabel admin. Kemudian set name, set nama. Ini adalah nama field, kemudian ini nama variabel. Sampai di password, kemudian where ID admin, kemudian lokasinya saya tambahkan titik-titik garis miring indeks karena dia berada di luar. Dan lokasinya berada di luar. Oke. Dan sekarang kita tambahkan script yang apakah sudah login atau belum. Kita tambahkan yang ini, cek apakah sudah login. Ya, kita tambahkan ini. Ctrl C, kemudian ya kita tambahkan di atas ini. Ya, Ctrl V. Kemudian statusnya kita tambahkan ini. Kemudian lokasinya ya seperti ini. Kemudian kita
simpan lagi di sini. Kita paste yang script tadi yang ini, cek apakah sudah login atau belum. Lokasinya ya kita seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita ambil script yang ini, kita simpan di sini ya, seperti ini. Kemudian di tabel kategori ini dia hanya membutuhkan dua variabel atau field. Yang lain kita hapus ya, seperti ini. Konektornya kita kasih tambahkan ini karena dia berada di luar konektor ini. Kita tambahkan, oh ya, di admin tadi kita hapus ini. Kemudian nama variabelnya ID kategori objek wisata. Kita cek di ID kategori objek wisata. Itu ada ID kategori dan nama kategori. ID kategori dan nama kategori. Ini ID kategori. Kemudian di sini kita copy. Kemudian nama fieldnya juga ID kategori. Kemudian nama variabelnya nama kategori. Nama field dan juga nama kategori. Oke. Alokasinya juga kita buat memang karena berada di luar. Update nama tabel. Nama tabelnya kita lihat di database. Databasenya nama tabelnya kategori objek wisata. Nama tabelnya kategori underscore objek underscore wisata. Kemudian nama fieldnya nama kategori, kemudian variabelnya juga nama kategori. Kemudian di where-nya kita kasih ID kategori yang ini, kita hapus. Oh, di mana ini where ini kita hapus. Ya, seperti ini. Where ID kategori. Oke. Jika sudah selesai, maka selanjutnya kita ke objek wisata. Kita lanjutkan ke update objek wisata. Ya, kita ambil seperti ini. Kita copy ini. Kita simpannya di sini. Ya. Kemudian kita ambil yang ini. Lalu kita simpannya di bawah sini. Ya, konektornya kita tambahkan ini.
Kemudian di bawah sini ya kita lihat database-nya di objek wisata. Ada ID objek wisata, ID kategori, nama, deskripsi, alamat, status saja. Jadi ada 6. Ini ada 7, jadi kita hapus 1. Ya, seperti ini. Kita mulai dari ID objek. Kita lihat database-nya. Objek wisata. Jadi objek wisata. Nama filenya ID objek wisata. ID kategori. Kemudian ini juga kita copy. ID kategori. Nama, deskripsi, alamat, nama, alamat, alamat, status. Status update nama tabelnya. Objek wisata. Nama tabelnya objek underscore wisata. Nah, kita mulai dari ID kategori. ID kategori. Nama variabelnya ID kategori. Kemudian nama, variabelnya nama, deskripsi, alamat, status. Status, kemudian nama variabelnya juga status. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini where. Ya, where. Nama filenya ID objek wisata. ID objek. Coba kita lihat di sini. ID objek wisata. Database-nya ID objek wisata. ID objek wisata. Ya, sudah selesai. Maka untuk lokasinya, oke, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita ke testimoni. Kita copy ini, kita ke testimoni. Ya, testimoni.
kita ambil script yang sama, posting, koneksinya kita ubah. Kemudian dalam tabel testimoni ada berapa ya? Coba kita lihat testimoni. Struktur tabelnya ada 7. Ada 7 mulai dari ID testimoni. ID testimoni adalah auto incrementnya. Ada 7. 4, 5, pas 7. Kemudian di sini adalah ID testimoni. Dalam ID testimoni itu ada tanggal ID wisatawan, ID wisatawan, objek wisata, judul, ID judul, deskripsi, dan status. Untuk C, nama fieldnya sama dengan nama variabel. Ya, seperti ini. Kemudian nama tabelnya TBL testimoni. Tabel testimoni. Oke. MySQL query-nya update tabel testimoni, tanggal, nama fieldnya tanggal dan variabelnya tanggal, ID wisatawan, ID objek wisata, judul, deskripsi, status, dan yang terakhir where testimoni, ID testimoni. Selanjutnya kita ke update wisatawan. Kita ambil script ini, cek apakah sudah login, dan kita simpan di bawah sini. Ya, seperti ini. Baru kita ambil yang ini. Copy, kemudian sini letakkannya di sini. Ya, begini. Kemudian konektornya kita tambahkan ini. Sama. Nah, dalam tabel testimoni ini ada testimoni wisatawan. Tabel wisatawan itu ada 6. Kita hapus 1. Itu kita mulai dari ID wisatawan, kemudian
nama wisatawan, nama wisatawan, jenis kelamin, telepon, status, sandi, kopi. Nama fieldnya kita kasih sama dengan nama variabel. Ya, seperti ini. Alokasinya kita tambahkan ini karena dia berada di luar. Kemudian nama tabelnya tbl underscore wisatawan. Nama field yang pertama adalah nama wisatawan. Kemudian jenis kelamin, telepon, status, sandi, kemudian where ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Where ID wisatawan, Oke, jika sudah selesai maka selanjutnya oke, jika semua sudah diisi, ini semua sudah diisi, update objek testimoni wisatawan. Sekarang kita jalankan atau testing. Aduh, word lagi. Ya, ini admin. Ini coba kita ubah yang ini Ronaldo. Kita kembali misi. Kemudian ini alamat, kita kasih sembarang. Terus sandinya 1. Kemudian simpan. Aduh, ini errornya di ini misi. Ini data yang kita ubah sudah jadi. Oke, sekarang kita kembali ke scriptnya.
Ini sudah oke. Untuk fungsi update data sudah jadi, maka ini adalah sudah selesai. Baik, terima kasih atas pembuatan fungsi untuk update data. Terima kasih.